IHSG tembus 8.600 Pak tadi Mbak Tuhan. To the moon. Iya, Pak tembus 8.600 Pak. Tadi biaya perdagangan itu faktornya apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Oh, faktornya apa? Apa ada sentimen lain Pak? Enggak, pada dasarnya gini. Ketika investor merasa ekonomi membaik dan program pembangunan ke depan lebih jelas, yang di atas kertas sekarang mulai jalan, mereka akan berekspektasi pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat, betulan akan terjadi. Oke. Jadi fondasi IHSG adalah saham perusahaan kan yang bergantung kepada ekonomi. Pada dasarnya nanti akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi kalau bagus seperti sekarang, mungkin ekonomi belum secepat itu ya. Tapi kan investor pasar modal kan forward looking, orientasi ke depan. Mereka bisa hitung, oh berbahaya jago nih, nggak boleh ngomong gitu ya. Ya ternyata programnya sejalan. Jadi harusnya kalau diinterpolasikan ke saham ya seperti itu. Mungkin nggak sekarang, tapi mereka kan melihatnya ke depan, forward looking. Ada beberapa yang gorengan, tapi yang lain juga kan naik juga kan. Jadi kalau nggak ada optimisme di perekonomian, itu nggak akan naik ke 8.000. Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas tentang tren pertumbuhan indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam beberapa minggu terakhir yang mengalami kenaikan cukup signifikan. IHSG adalah indikator utama pasar saham Indonesia. Ketika IHSG naik, itu menandakan bahwa secara umum saham-saham di Bursa Efek Indonesia sedang menunjukkan penguatannya. Tujuan video ini adalah menjelaskan bagaimana tren pergerakan IHSG terbaru, menyebutkan faktor-faktor ekonomi dan ekonomi yang mempengaruhinya, serta memberikan analisis keterkaitan antar faktor tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir, IHSG menunjukkan penguatan yang cukup konsisten. Berdasarkan data terbaru, IHSG berada di level sekitar 8.600 poin pada akhir November hingga awal Desember 2025. Bahkan pada 26 November 2025, IHSG sempat mencatatkan all-time high intraday di 8.622 poin. Jika kita bandingkan dengan kondisi di awal tahun, IHSG sudah tumbuh lebih dari 15% sepanjang 2025. Tren kenaikan ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia sedang meningkat. Secara teknikal, beberapa analisis juga menilai IHSG sedang berada dalam fase bullish jangka menengah. Dari grafik harga, terlihat pola penguatan bertahap, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar seperti sektor perbankan, energi, konsumer, dan telekomunikasi. Sektor-sektor inilah yang menjadi motor penggerak IHSG. Selanjutnya, kita masuk ke analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan IHSG. Faktor ini saya bagi menjadi 4 faktor. Untuk faktor yang pertama adalah kebijakan moneter dan suku Bank Indonesia. Kebijakan moneter menjadi salah satu faktor paling berpengaruh. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan agar tetap mendukung stabilitas ekonomi dan menjaga arus modal. BI juga memberi sinyal bahwa nilai tukar rupiah ditargetkan stabil di rentang Rp16.400 hingga Rp16.500 per dolar US. Stabilitas rupiah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor asing. Ketika suku bunga stabil dan nilai tukar terkendali, investor cenderung lebih nyaman masuk ke pasar saham karena resiko dianggap lebih rendah. Faktor berikutnya adalah kinerja perusahaan-perusahaan besar yang menunjukkan hasil cukup baik sepanjang tahun. Pada musim laporan keuangan kuartal 3 2025, banyak emiten menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang kuat. Emiten perbankan, telekomunikasi, dan sektor komoditas menjadi penopang utama IHSG. Optimisme investor terhadap laporan keuangan ini membuat minat beli semakin kuat,
sehingga mendorong IHSG naik. Untuk yang ketiga adalah tren musiman, window dressing, dan rally akhir tahun. Setiap akhir tahun ada fenomena yang cukup terkenal di pasar modal, yaitu window dressing, yaitu strategi manajer investasi mempercantik portofolio menjelang akhir tahun. Yang kedua, Santa Claus Rally, pola historis di mana IHSG sering menguat di bulan November dan Desember. Fenomena musiman ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak pasar global. Sentimen positif ini membuat pelaku pasar lebih agresif melakukan pembelian saham. Untuk selanjutnya, prospek ekonomi Indonesia yang stabil. Beberapa indikator makro yang positif turut memperkuat IHSG, antara lain proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid di kisaran 5% lebih, inflasi yang relatif stabil, konsumsi domestik yang kuat, serta rencana pemerintah untuk mendorong sektor industri dan investasi. Dengan kondisi makro yang stabil, investor merasa lebih yakin bahwa fundamental ekonomi di Indonesia berada dalam jalur yang sehat. Selanjutnya ada risiko dan faktor penahan IHSG. Meskipun IHSG menguat, ada beberapa tantangan yang perlu tetap diperhatikan. Yang pertama, pelemahan rupiah. Rupiah sempat mengalami tekanan hingga melemah mendekati 16.500 per dolar AS. Jika melemah terlalu dalam, investor asing dapat melakukan outflow yang menyebabkan koreksi IHSG. Yang kedua ada ekspor dan komoditas. Beberapa negara tujuan ekspor utama seperti Cina mengalami perlambatan ekonomi. Jika permintaan global melemah, saham-saham komoditas seperti energi dan metal bisa ikut terkoreksi. Yang ketiga ada risiko global. Kenaikan suku bunga Amerika, ketidakpastian geopolitik, dan harga komoditas yang fluktuatif bisa menjadi faktor eksternal yang memicu volatilitas IHSG. Selanjutnya ada keterkaitan antara faktor dan kesimpulan. Jika kita rangkum, kenaikan IHSG adalah hasil dari perpaduan berbagai faktor. Faktor yang pertama ada kebijakan moneter yang stabil, yaitu meningkatkan kepercayaan investor. Yang kedua ada laporan keuangan positif, yaitu memperkuat keyakinan bahwa fundamental ekonomi perusahaan bagus. Yang ketiga ada sentimen musiman akhir tahun, yaitu meningkatkan intensitas pembelian. Dan yang terakhir ada prospek ekonomi yang kuat, yaitu memberikan keyakinan jangka panjang. Sementara itu, faktor eksternal seperti nilai tukar dan kondisi global menjadi hal yang tetap perlu dicermati karena dapat membatasi kenaikan IHSG. Secara keseluruhan, tren IHSG dalam beberapa minggu terakhir menggambarkan kombinasi antara stabilitas ekonomi, optimisme pelaku pasar, dan momentum musiman. Selanjutnya ada penutup. Dari analisis ini, kita dapat melihat bahwa IHSG bergerak naik bukan hanya karena satu faktor, tetapi karena interaksi kompleks antara kebijakan pemerintah, kondisi global, kinerja emiten, dan sentimen pasar. Untuk kedepannya, IHSG masih berpeluang melanjutkan kenaikan apabila 1. Stabilitas rupiah terjaga, 2. Kinerja emiten tetap kuat, dan 3. Kondisi global yang mendukung. Namun, investor tetap harus memperhatikan risiko dari sisi global dan pergerakan mata uang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga analisa ini bermanfaat untuk menambah wawasan kalian tentang pergerakan IHSG dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.